Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Nama saya Raka, umur 32 tahun. Cerita ini tentang nenek saya sendiri, yang sampai sekarang masih dibicarakan orang di kampung, Nenek Karsih. Orang-orang bilang tubuhnya kebal, tidak mempan bacok, tidak mempan peluru, bahkan susah sekali meninggal. Malam itu, 3 tahun lalu, adalah pertama kalinya nenek bicara terus terang tentang ilmunya. Di luar hujan rintik, angin menyapu genteng, dan listrik baru saja menyala lagi setelah padam sebentar. Bau balsem dan obat gosok memenuhi kamar, bercampur dengan bau anyir yang sulit dijelaskan. Semacam wangi tanah basah yang basi. Nenek terbaring di ranjang kayu, kulitnya keriput berwarna keabu-abuan, matanya cekung tapi masih tajam. Di sampingnya ada ibu, paman, dan adik saya, Sinta. Lampu kamar redup, kuning pucat. "Nek, minum dulu obatnya," kata ibu pelan. Nenek menggeleng pelan. "Percuma, obat gak ngaruh apa-apa di badan nenek," gumamnya serak. Saya mendekat, duduk di kursi plastik di sebelah ranjang. "Nek, dokter bilang jantung nenek sudah lemah. Nenek harus istirahat, jangan banyak ngomong dulu." Nenek menatap saya lama, pandangannya seperti tembus. Bibirnya gemetar. "Rak," suaranya nyaris berbisik. "Kamu paling berani di keluarga ini. Malam ini, nenek mau cerita. Kalau kamu gak dengar sekarang, kamu bakal nyesel seumur hidup." Paman saya, Dedi, langsung protes. "Mak, udahlah. Gak usah ngomong yang aneh-aneh. Nanti bikin anak-anak takut." Nenek memelototkan mata, tiba-tiba suaranya meninggi. "Diam kamu, Didi. Kalau dulu kamu mau nurut, hidup kamu gak bakal sehancur sekarang." Suasana langsung hening. Hanya suara hujan di luar dan bunyi jam dinding berdetak. Saya menelan ludah. "Nek, nenek mau cerita apa?" Nenek menarik napas panjang, dadanya naik turun berat. Di sudut kamar, tiba-tiba terdengar bunyi, krek, krek, seperti sesuatu menggesek atap seng. Sinta bergidik. "Mas, itu suara apaan?" Saya pura-pura santai. "Paling kucing." Nenek terkekeh pendek, tawanya kering dan menakutkan. "Bukan kucing. Dari dulu yang datang ke rumah ini bukan cuma manusia. Kamu pikir ilmu kebal itu datang gratis, Rak?" Mata saya bertemu dengan tatapan ibu. Ada peringatan di sana, tapi juga ketakutan yang tertahan. "Ilmu kebal?" Saya pura-pura heran. "Maksud nenek, ajian itu beneran ada? Bukan cuma cerita orang kampung?" Nenek memejam sebentar, lalu membuka mata lagi. "Nenek dulu pernah ditembak tentara. Dekat sekali, jarak segini." Ia mengangkat tangan, memperlihatkan bekas luka kecil di dadanya. "Pelurunya mental. Mereka lari, loh." Paman menggerutu. "Orang tua, kalau udah mau, ya gitu, suka ngelantur." Nenek mendesis. "Kamu pikir nenek bohong? Kamu lupa dulu waktu tetangga pada nonton nenek dibacok golok sama preman pasar? Goloknya yang patah, Didi, bukan kulit nenek." Saya mendadak merinding. Saya memang pernah dengar versi cerita itu dari tetangga, tapi selalu menganggapnya dilebih-lebihkan. "Nek," suara saya pelan. "Kalau itu beneran, nenek dapat dari mana? Dari dukun? Dari ajian mana?" Nenek menatap ke langit-langit, seperti melihat sesuatu di sana. Bukan cuma dari manusia. Ada makhluk lain yang ikut campur. Pocong, kuntilanak, genderuwo, wewe gombel, tuyul, sampai api yang terbang-terbang itu, Banaspati. "Kamu kenal semua namanya, kan?" Sinta langsung memeluk lengan saya. "Mas, jangan sebut-sebut gitu dong,
Ibu mengelus punggung Sinta. Sudah-sudah, jangan diterusin, Mak. Tapi nenek malah tersenyum miring. Mereka itu bukan sekadar cerita buat nakutin anak kecil. Mereka saksi hidup, Rak. Mereka saksi kalau nenek ini harusnya sudah mati puluhan tahun lalu. Keesokan harinya, setelah hujan reda dan langit berwarna abu-abu lembab, saya kembali duduk di kamar nenek. Pagi itu ayah saya juga datang setelah perjalanan dari kota. Wajahnya terlihat letih. Begitu masuk kamar, nenek langsung berkata, "Kamu juga harus dengar, Jar. Biar kamu tahu kenapa hidup kita nggak pernah tenang." Ayah duduk di ujung ranjang. "Mak, jangan bawa-bawa hal lama lagi. Kita udah tobat, udah banyak ngaji. Yang lalu biarlah lewat." "Lewat dari mana?" Nenek mendelik. "Lihat badan nenek. Kayak gini nih hasilnya. Nenek nggak bisa mati, Jar. Kamu pikir itu anugerah?" Ayah terdiam, saya menarik kursi lebih dekat. "Nek, mulai dari awal aja. Biar jelas. Dulu gimana?" Nenek menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Suaranya seperti menyeret masa lalu masuk ke kamar kecil itu. Dulu, zaman nenek masih gadis, kampung ini sepi. Malam-malam cuma ada suara jangkrik sama kodok di sawah. Waktu itu banyak perampok sama tentara yang gak jelas kubunya. Orang-orang takut keluar rumah. Ia berhenti sebentar, matanya menerawang. Nenek punya kakak laki-laki. Namanya Darno. Orangnya pemberani. Suatu malam, dia pulang ke rumah dengan baju penuh darah, bukan darah dia. Dia bilang, "Sih, kita nggak bisa hidup kayak gini terus. Kita harus punya pegangan. Ilmu." Ayah menyela pelan, "Mak, itu cerita bapak dulu." "Iya, bapak kalian," sahut nenek cepat. Diajak Darno ke hutan belakang bukit. Di sana ada orang tua, dukun. Dipanggilnya Mbah Sanim. Badannya kecil, matanya merah. Diajarin wirid, mantera, puasa mutih berhari-hari. Sinta berbisik ke saya, "Puasa mutih itu apa, Mas?" "Cuma makan nasi putih sama minum air putih, biasanya buat laku-laku spiritual," jawab saya pelan. Nenek mengangguk. Mutih, pati geni, ngalong, semua nenek jalanin. Sampai suatu malam, Mbah Sanim bilang, "Kalau kamu mau kebal, harus rela jadi titipan mereka. Gak boleh nolak kalau waktunya ditagih." Ayah memijat pelipisnya. "Mak, ini gak usah terlalu detail, justru harus detail," bentak nenek. "Biar mereka tahu kenapa tiap malam rumah ini kayak terminal setan." Saya merasakan bulu kuduk berdiri. "Mereka itu, siapa, Nek?" Nenek memejamkan mata, bibirnya bergetar membaca sesuatu tanpa suara. Lalu ia berbisik, "Malam itu, di tengah hutan, nenek lihat sendiri. Di antara pohon bambu, banyak pocong berdiri berjajar. Kain kafannya kotor tanah, kepalanya miring, matanya kosong. Di atas dahan, ada kuntilanak ketawa cekikikan, rambutnya panjang sampai menutupi wajah, bajunya sobek-sobek." Sinta spontan menutup telinganya. "Mas, aku takut." Belum sempat saya menenangkan Sinta, nenek kembali melanjutkan, "Di balik semak, ada sosok besar, hitam, berbulu. Genderuwo." Matanya merah menyala, napasnya panas. Dia jongkok, ngeliatin nenek dari jauh. Bau amis dan anyir bercampur. Di sudut lain, kelap-kelip kayak anak kecil lari-larian. Itu tuyul, kepala pelontos, matanya kecil nakal. Di kejauhan, nenek lihat sosok perempuan tinggi kurus, dadanya menggantung panjang, rambutnya aut-autan. Wewe gombel. Ayah menatap lantai. "Mak, udah?" Dan di atas semua itu, suara nenek makin lirih, ada bola api melayang-layang di antara pepohonan. Merah menyala, kadang bergerak pelan, kadang melesat cepat. Banaspati. Api yang hidup. Mbah Sanim bilang, itu tanda kalau mereka semua setuju. Asal nenek rela. "Rela apa, Nek?" Saya bertanya, walau bagian dari diri saya tidak ingin tahu jawabannya. "Rela kalau umurmu bukan lagi milikmu," jawab nenek pelan.
Rela kalau tubuhmu kebal, tapi rohmu gak bisa bebas begitu saja kalau waktumu habis. Harus nunggu sampai mereka puas. Ibu menutup mulut dengan tangan. Mak, jadi selama ini, penyakit Mak, yang gak kunjung bikin Mak pergi. Nenek menoleh pelan ke ibu, matanya tajam. Iya. Dokter bilang gagal jantung, stroke, ginjal rusak. Tapi tubuh ini tetap nempel di dunia. Daging busuk, tulang nyeri, tapi nyawa nggak dicabut-cabut juga. Kamu kira enak? Saya merasakan perut seperti diaduk. Berarti, nenek ini semacam dikutuk? Bukan semacam lagi, nenek terkekeh getir. Nenek sudah lebih dari 10 kali mati, menurut dokter. Ayah mendongak kaget. Mak, jangan lebay. Paling pingsan berat. Nenek memandangnya lama. Kamu pikir waktu nenek dibawa ke rumah sakit 2 tahun lalu itu cuma pingsan? Dokter sudah bilang, time of death. Nenek sudah dikafani. Kamu yang nangis paling keras di pinggir ranjang, jar. Ayah terdiam, wajahnya pucat, saya menatapnya tak percaya. Serius, ya? Ayah menelan ludah. Dokter memang bilang nenek sudah nggak ada. Tapi sebelum dimasukin ke peti, tiba-tiba tangan nenek gerak. Perawatnya sampai jatuh saking kagetnya. Nenek tersenyum hambar. Itu baru sekali. Sebelumnya juga pernah. Bedanya, dulu nggak ada dokter, cuma bidan kampung yang bilang nenek sudah meninggal. Tapi selalu gagal dikubur. Selalu ada saja halangannya. Siang itu, setelah cerita nenek, saya duduk di teras bersama paman. Angin membawa bau tanah basah dan sedikit anyir dari kamar nenek. Paman menyalakan rokok, tangannya tampak gemetar. Mas Dedi, saya memecah keheningan. Cerita nenek tadi, beneran semua? Paman menghisap rokok dalam-dalam. Kamu pikir Mas senang dengar itu? Mas yang paling lama hidup serumah sama emak. Mas yang paling sering ngalamin kejadian-kejadian aneh. Kayak gimana? Paman melirik ke arah pintu kamar, lalu bersuara pelan. Kamu masih kecil waktu itu. Emak pernah nyaris dikubur hidup-hidup. Saya tersentak. Maksudnya? Kok bisa? Waktu kamu umur 5 tahunan, Paman mulai, emak tiba-tiba ambruk di dapur. Gak napas, matanya melotot kosong. Bidan yang dipanggil bilang, ini sudah gak ada. Kita semua nangis. Jenazah dimandiin, dikafanin. Kamu sendiri yang malah ketiduran di kursi karena capek nangis. Saya mengernyit, berusaha mengais-ngais ingatan masa kecil yang samar. Siangnya, jenazah mau dibawa ke liang lahat, lanjut Paman. Baru keluar dari pintu rumah, tiba-tiba terdengar suara, pelan tapi jelas, dari dalam kain kafan. Suara apa? Napas saya tercekat, suara emak. Dia bilang, panas, jangan tutup. Paman memejamkan mata, wajahnya jelas masih trauma. Orang-orang yang ngangkat keranda langsung teriak, keranda kebanting. Kain kafan gerak-gerak. Waktu dibuka, mata emak melek. Dia nangis, batuk-batuk, marah-marah kenapa kita mau ngubur dia. Saya membayangkan tubuh berkafan yang tiba-tiba hidup kembali. Tenggorokan terasa kering. Terus, saya memaksa diri bertanya, ya batal lah pemakamannya? Paman menjawab. Orang-orang kampung heboh. Ada yang bilang karomah, ada yang bilang aib, ada yang bilang pertanda buruk. Sejak itu, tiap ada yang meninggal di kampung, selalu aja ada yang nyeletuk. Jangan-jangan kayak Bu Karsih, bangun lagi ntar. Saya terdiam cukup lama sebelum berkata, terus yang di rumah sakit? Yang dokter bilang udah meninggal? Paman mengangguk. Iya. Itu kejadian kedua yang paling jelas. Emak sampai disimpan di ruang jenazah. Dingin. Lampu redup. Tiba-tiba perawat lari ketakutan, bilang ada mayat duduk sendiri di tempat tidur. Saya merinding. Kok bisa tenaga medis nggak viralin kejadian gitu, Mas? Paman menghela napas. Keluarga dokter minta jangan disebar. Mereka takut nama rumah sakit jelek. Dianggap main-main soal kematian. Akhirnya kita tanda tangan surat,
Bilang kejadian itu nggak usah keluar ke media. Saya menelan ludah. Terus emak sendiri gimana? Dia sadar kalau udah dianggap mati. Dia cuma bilang, paman menirukan suara nenek, mereka datang lagi, di. Tapi belum boleh bawa nenek. Mereka, itu yang tadi nenek sebut? Tanya saya. Pocong, kuntilanak, genderuwo, dan lain-lain? Paman mengangguk pelan. Mas pernah dengar emak ngoceh sendiri malam-malam. Dia bilang, di ujung ranjang ada pocong yang ngeliatin. Di ventilasi, kuntilanak nempel sambil ngakak. Di pojokan, genderuwo jongkok, nunggu isyarat. Kadang-kadang, di luar jendela, ada bola api muter-muter. Banaspati, saya berbisik, paman memandang saya serius. Rak, kamu pikir ini cuma halusinasi orang tua? Mas dulu juga mikir gitu. Sampai suatu malam, Mas lihat sendiri. Malam itu, sekitar seminggu setelah pengakuan nenek, kondisi kesehatannya memburuk. Nafasnya terengah, dadanya naik turun cepat. Dokter puskesmas yang datang ke rumah hanya bisa geleng-geleng. Secara medis, jantungnya sudah lemah sekali, kata dokter itu pelan. Kalau nanti, ya, bapak dan ibu harus siap. Ibu langsung menangis. Ayah terdiam dengan wajah kaku. Nenek hanya memandang ke langit-langit, bibirnya bergerak-gerak seperti membaca sesuatu. Sekitar pukul 11 malam, rumah terasa sangat sesak. Bukan karena banyak orang, tapi karena hawa yang menekan. Udara jadi dingin, tapi tubuh saya berkeringat. Sinta berbisik, Mas, kok rasanya beda ya malam ini? Saya mengangguk pelan. Iya, kayak ruangan mengecil. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip. Televisi yang menyala tiba-tiba mati sendiri. Di luar, anjing-anjing tetangga melolong panjang bersahut-sahutan. Kita baca Yasin aja, ya. Ayah mencoba menenangkan diri. Semua duduk mengelilingi ranjang nenek. Suara ayat-ayat suci mengalun, agak bergetar tiba-tiba. Di tengah bacaan, nenek membuka mata lebar-lebar. Berhenti, suaranya serak tapi tegas. Bacaan langsung terputus. Nek, ibu mendekap tangan nenek. Istighfar, Nek, ikut baca pelan-pelan ya. Nenek menoleh pelan ke arah sudut kamar, ke pojok yang gelap di dekat lemari. Mereka udah penuh di sini. Gak suka denger yang begituan. Lagian, telat. Suasana makin mencekam. Saya refleks menoleh ke pojok yang ditunjuk. Awalnya gak lihat apa-apa selain bayangan lemari. Tapi lama-lama, mata seperti mulai bisa menangkap sesuatu. Siluet tinggi besar, agak membungkuk, bulu-bulu hitam menutupi tubuh. Mas, Sinta mengguncang lengan saya. Di pojokan itu, ada yang gede. Enggak? Jangan lihat, saya berbisik, walau mata saya sendiri sulit berpaling. Sosok besar itu seperti menoleh ke arah kami. 2 titik merah menyala tampak menggantung di udara, sejajar dengan tinggi kepala orang dewasa yang sangat besar. Genderuwo. Bau amis menyengat tiba-tiba tercium. Saya hampir muntah. Dari arah ventilasi di atas pintu, terdengar suara cekikikan halus. Saya mendongak dan melihat siluet kepala dengan rambut panjang menggantung. Wajahnya tertutup rambut. Sesekali rambutnya bergerak seperti ditiup angin, tapi udara di kamar sama sekali tidak bergerak. Kuntilanak, Sinta menangis pelan. Ayah memejamkan mata rapat-rapat, mulutnya komat kamit. Belum cukup, dari bawah ranjang tempat nenek berbaring, terdengar suara gesekan kain. Pelan-pelan, sesuatu seperti kepala terbungkus kain putih kotor muncul di sisi ranjang. Naik perlahan, seperti ada yang berdiri dari posisi terbaring. Kainnya kotor, ada bercak tanah dan sesuatu yang menghitam. Pocong, gumam nenek. Dari dulu dia yang paling rajin datang duluan. Ibu menjerit kecil, lalu langsung menutup mulutnya sendiri. Air mata berderai di pipinya. Paman yang duduk di dekat jendela tiba-tiba berdiri tergesa. Astagfirullah, katanya lirih. Rak, lihat luar. Saya menoleh ke jendela. Di halaman belakang, tepat di dekat pohon mangga, tampak beberapa sosok kecil berlarian. Kepala mereka pelontos, tubuhnya seperti anak balita tanpa baju. Mereka tertawa-tawa tanpa suara, kadang berhenti dan menatap ke arah kami dengan mata kecil berkilat. Tuyul, paman berbisik. Emak dulu pernah cerita, mereka bagian dari perjanjian. Mereka yang bantu urusan duit dulu.
Seolah itu belum cukup, tiba-tiba dari arah jalan kecil di depan rumah terdengar suara perempuan menangis, panjang dan lirih. Suaranya mengambang di udara, mendekat perlahan. Tangisannya berubah jadi tawa cekikikan, lalu tangis lagi. "Mas," Sinta menggenggam tangan saya sangat erat. Ada yang jalan ke sini, langkah kaki terdengar jelas, tapi bukan langkah manusia biasa. Seperti sesuatu yang kakinya sangat panjang menyeret ke tanah. Beberapa detik kemudian, bau anyir dan asam memenuhi udara. Dari celah jendela, tampak bayangan tinggi kurus lewat pelan. Di bagian dada, ada 2 gumpalan besar menggantung. Wewe Gombel, nenek tiba-tiba tertawa kecil, meski napasnya tersengal. Lengkap, lengkap. Tinggal satu yang belum kelihatan. Belum sempat saya bertanya apa maksudnya, tiba-tiba lampu kamar mati total. Gelap pekat menelan kami, Sinta menjerit. Ibu langsung merangkulnya erat-erat. Ayah berteriak, "Raka! Senter! Cepat!" Tangan saya gemetar mencari-cari ponsel di saku. Saat lampu senter menyala, saya nyaris menjatuhkannya. Di langit-langit kamar, tepat di tengah, melayang sebuah bola api sebesar kepala manusia. Warnanya merah kejinggaan, pinggirannya seperti berkobar pelan. Bola itu bergerak lambat, berputar-putar di atas tubuh nenek. Banaspati, suara nenek hampir tak terdengar. Itu tanda mereka mau mulai bagiannya. Ayah berusaha membaca ayat kursi dengan suara lantang, tapi suaranya patah-patah. Ibu menangis makin keras. Paman terduduk di lantai, mulutnya tak henti mengucap istighfar. Tiba-tiba, bola api itu berhenti tepat di atas dada nenek. Lalu, menyusut pelan, seolah disedot ke dalam tubuhnya. Seketika, nenek terbatuk keras. Tubuhnya melengkung, matanya melotot. Urat-urat di lehernya menonjol. "Nek!" Saya berteriak. Nenek menggapai-gapai udara, seolah berusaha meraih sesuatu yang tak terlihat. Dari ujung kamarnya, bayangan-bayangan tadi, pocong di sisi ranjang, genderuwo di pojok, kuntilanak di ventilasi, semua tampak bergerak lebih dekat. "Ikut, ikut, ikut!" Suara-suara berbisik entah dari mana. Serentak, seperti koor, saya menutup telinga, tapi bisikan itu tetap terdengar di dalam kepala. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Genderuwo lenyap, pocong tak terlihat, kuntilanak menghilang, bola api tidak ada. Kamar kembali hanya diisi oleh kami dan nenek di ranjang. Nenek terbaring diam, matanya menutup perlahan. Dada yang tadi naik turun cepat, sekarang nyaris tidak bergerak. Dokter yang tadi sudah pulang kembali dipanggil. Setelah beberapa pemeriksaan, dia menghela napas panjang. "Maaf, Pak, Bu," katanya pelan. Sepertinya, beliau sudah pergi. Wajahnya juga lebih tenang sekarang. Ibu langsung menjerit histeris. Ayah merangkul bahunya, berusaha tegar. Paman menutup wajah dengan kedua tangan. Sinta menangis terisak. Saya sendiri merasa campuran antara sedih dan lega. Lega kalau akhirnya semua penderitaan nenek selesai, tapi di sudut kepala saya, ada suara kecil yang berbisik, "Kamu yakin?" 2 jam setelah dokter menyatakan nenek meninggal, rumah kami penuh dengan pelayat. Tetangga-tetangga datang, beberapa ibu-ibu sibuk di dapur menyiapkan kopi dan teh. Jenazah nenek dimandikan di kamar depan. Wajahnya ditutup kain putih, tubuhnya kaku. Saya membantu memegang ember dan meminjamkan gayung. Saat air mengguyur tubuh nenek, saya melihat kulitnya yang keabu-abuan, seperti lilin yang sudah lama. Ada bau amis tipis bercampur dengan wangi sabun mandi jenazah. "Mas Raka," salah satu tetangga, Pak Jono, menepuk bahu saya. "Sabar ya. Ibunda panjenengan itu orang kuat. Saya lihat sendiri dulu waktu kejadian di pasar itu." Saya mengangguk lemah. "Iya, Pak. Dulu saya nggak percaya orang bisa kebal golok," lanjutnya. "Tapi waktu itu, preman itu benar-benar niat bunuh. Nenekmu malah ketawa-ketawa sambil bilang, 'Kamu bukan lawan saya.'" Hih, saya merinding kalau ingat. Saya tersenyum kaku. "Iya, Pak. Mungkin itu salah satu sebab kenapa sekarang susah sekali pergi." Setelah dimandikan dan dikafani, jenazah diletakkan di ruang tengah. Orang-orang membaca doa, suara mereka bergema pelan. Saya duduk di dekat kepala jenazah,
menatap kain kafan yang menutupi wajah nenek. Saat itulah, sesuatu terjadi. Awalnya halus, kain kafan di bagian dada naik turun sedikit. Saya mengira itu hanya efek angin kipas angin atau mata saya yang lelah. Tapi beberapa detik kemudian, gerakan itu makin jelas. Seperti orang yang sedang bernafas pelan. Saya menoleh ke ayah. "Yah, lihat nggak?" "Apa?" Ayah masih sibuk mengatur orang-orang yang hendak mengangkat keranda. Kainnya, "Yah." Dada nenek naik turun. Ayah melirik sekilas, lalu mengelus kepala saya. "Itu cuma bayangan, Rak. Kita dari tadi tegang." "Sudahlah, ini bagian hidup yang harus kita terima." Saya menggigit bibir. Tapi mata saya tidak bisa berpaling. Lama-lama, bukan cuma dada yang bergerak. Bagian jari-jari tangan nenek, yang terikat kain kafan, tampak sedikit bergoyang. Seperti orang yang menggeliat kedinginan. "NGG, nggak mungkin," saya berbisik. Sinta yang duduk di sebelah saya memegang lengan saya. "Mas, kamu juga lihat, kan?" Saya menelan ludah. Iya, kami berdua saling menatap. Di antara bacaan tahlil, saya mulai mendengar sesuatu. Suara lirih, seperti bisikan dari dalam kain. "Panas, panas." Saya langsung berdiri. "Ayah." Suara saya terdengar terlalu keras, sampai beberapa orang berhenti membaca dan menoleh. "Ada apa, Rak?" tanya ayah agak jengkel. Suaranya, "Yah." "Dari kain." Nenek bilang panas. Orang-orang mulai saling pandang. Paman mendekat dengan wajah cemas. "Jangan bercanda, Rak. Ini bukan waktunya begitu." "Saya nggak bercanda," jerit saya. "Mas Jono, denger nggak?" Ada suara kok. Semua hening, menajamkan telinga. Sesaat tidak terdengar apa-apa. Tapi kemudian, pelan sekali, jelas terdengar suara serak. "Buka, jangan, tutup." Suara itu, dari arah jenazah. Ibu langsung jatuh terduduk sambil menangis histeris. Beberapa ibu-ibu menjerit kecil. Suasana jadi kacau. "Buka kainnya," suara Pak Jono parau. "Cepat, sebelum terlambat lagi." Ayah tampak ragu, tapi paman sudah lebih dulu mendekat. Dengan tangan gemetar, ia membuka ikatan di bagian kepala kain kafan. Pelan-pelan, wajah nenek terbuka. Mata kami semua tertuju ke sana. Mata nenek terbuka. Tidak selebar biasanya, hanya sedikit, tapi jelas. Bibirnya bergetar, seolah mencoba bicara. Dari sela bibir itu keluar suara. "Panas, gelap, jangan kubur." Sekarang, saya merasa lutut saya lemas. Beberapa orang langsung mengucap istighfar keras-keras. Ada yang berlari keluar rumah, ada yang pingsan. Dokter yang tadi dipanggil lagi ke depan. Wajahnya pucat saat memeriksa. Ini, suaranya bergetar. Secara medis, jantungnya masih sangat lemah, tapi masih ada denyut kecil. Sangat pelan. Tadi mungkin berhenti sesaat, jadi nenek belum meninggal. Saya hampir berteriak. Dokter menghela napas dalam. Kalau tadi saya bilang sudah, saya salah. Tapi, apa yang terjadi di sini di luar pemahaman saya. Ayah menghantam tembok dengan kepalan tangan. Astagfirullah. Sampai kapan ini berulang? Sampai kapan emak saya nggak boleh pergi? Nenek menatap ayah dengan mata berkaca. Tetesan air mata mengalir dari sudut matanya, menyusup ke ujung kain kafan. "Jar," suaranya sangat pelan. "Kamu ingat perjanjian bapak kamu dulu?" Ayah terpaku. "Perjanjian apa, Mak?" "Yang di hutan," nenek berbisik. "Bapakmu janji, umur keturunan laki-lakinya dipotong sebagai balasan. Tapi nenek ngelawan. Nenek minta semua ditimpakan ke tubuh nenek saja. Jadi, mereka nggak bisa ambil kamu-kamu. Tapi mereka juga nggak mau lepasin nenek." Saya merasakan sesuatu seperti batu besar menimpa dada. "Nek, jadi, ini semua karena perjanjian leluhur?" Nenek mengangguk pelan. "Ilmu kebal itu nggak pernah gratis, Rak." Malam itu, setelah kejadian mayat bangkit untuk kedua kalinya, keluarga memutuskan untuk menunda pemakaman. Nenek diletakkan kembali di ranjang, masih terbungkus kain kafan di sebagian besar tubuhnya,
Hanya wajahnya yang dibiarkan terbuka agar bisa bernafas. Rumah sepi, sebagian besar pelayat sudah pulang dengan wajah pucat. Kabar tentang jenazah yang hidup lagi pasti sudah menyebar ke penjuru kampung. Di ruang tengah, kami berkumpul. Saya, ayah, ibu, paman, dan Sinta. Wajah semua tegang. Kita harus gimana, ya? Tanya saya. Masa mau nunggu sampai? Entah kapan? Ayah memijat pelipisnya. Bapak juga bingung. Secara agama, orang yang masih bernafas nggak boleh dikubur. Tapi ini, sudah 2 kali kejadian. Nggak wajar. Paman berkata lirih, mungkin, kita harus cari bantuan. Bukan cuma dokter. Mungkin, ustaz yang paham ruqyah, atau orang yang ngerti soal beginian. Ibu langsung menyambar. Jangan dukun lagi, Di. Udah cukup. Ini semua gara-gara mainan ilmu dari dulu. Paman menggeleng. Bukan dukun begitu, Mbak. Orang yang ngerti cara nutup perjanjian. Biar jalan keluarnya jelas. Saya menghela napas. Ada yang bilang di kampung sebelah ada ustaz yang sering bantu orang kena santet, yang diganggu makhluk halus, yang susah meninggal juga pernah katanya. Ayah tampak berpikir keras. Kalau cuma ruqyah, sudah sering dicoba ke emak. Dia selalu marah-marah kalau dipaksa. Tapi mungkin, sekarang dia sudah lebih lemah. Mau? Iya, ya. Coba dulu, saya mendesak. Daripada kita cuma nunggu kejadian aneh lagi. Akhirnya disepakati, besok pagi saya dan ayah akan menjemput ustaz di kampung sebelah. Malam itu kami bergiliran menjaga nenek. Lampu kamar dibiarkan menyala sekitar pukul 2 dini hari, giliran saya. Sinta tertidur di kursi dengan kepala miring. Di ranjang, nenek berbaring diam, matanya tertutup. Nafasnya pelan, hampir tak terdengar. Saya menatap wajahnya lama-lama. Nek, saya berbisik. Kalau nenek bisa dengar, maafin Raka ya. Dari dulu suka anggap cerita nenek lebay. Ternyata, malah lebih parah dari yang Raka bayangin. Tiba-tiba, tanpa membuka mata, nenek berkata pelan, Rak, saya nyaris melompat dari kursi. Nek? Mata nenek tetap tertutup, tapi bibirnya bergerak. Kamu, sayang sama keluarga kamu? Tentu, Nek. Jelas. Kalau begitu, jangan ikut campur terlalu jauh. Mereka, kalau sudah merasa diganggu, gak cuma ambil yang bersangkutan. Dia bisa ambil yang lain juga. Mereka, lagi, saya bergumam. Kenapa mereka gak ambil aja ilmu itu balik, Nek? Kenapa harus bikin nenek tersiksa begini? Nenek mengernyit, seperti kesakitan. Karena, perjanjiannya, bukan cuma soal tubuh. Waktu itu, Bapak kamu janji sesuatu, yang sampai sekarang, belum lunas. Janji apa? Janji, 1 nyawa laki-laki, dari tiap generasi. Suara nenek terdengar seperti angin. Tapi nenek tawar. Nenek bilang, biar semua dikumpulin di badan nenek. Biar kalian selamat, saya terdiam, darah seperti surut dari kepala. 1 nyawa, laki-laki, tiap generasi. Nenek mengangguk pelan. Bapak kamu, harusnya meninggal muda. Tapi nenek tahan. Kamu juga, harusnya kena waktu kecil. Waktu kamu demam tinggi hampir seminggu itu. Ingat? Saya merinding. Saya memang pernah sakit parah waktu kecil, katanya hampir diambang kematian, yang mati duluan, pamanmu yang satu lagi, lanjut nenek. Kamu mungkin gak ingat? Dia kecelakaan di jalan raya. Padahal itu, bukan murni kecelakaan. Mereka, nuntut jatah. Tapi nenek bilang, ambil lewat yang lain, jangan lewat kamu. Jangan lewat ayahmu. Jangan lewat anak-anakmu kelak, saya merasa mual. Jadi selama ini, ada trade, ada tukar tambah nyawa? Nenek tersenyum pahit. Begitulah kalau main sama yang gak kelihatan, Rak. Manusia selalu kira bisa licik, bisa cari celah. Padahal mereka, lebih sabar. Lebih telaten nunggu.
Saya mengepalkan tangan. Kalau gitu, kita putus aja, Nek. Kita cari ustaz, cari siapa kek, yang bisa nutup semua perjanjian kotor ini. Biar nenek bisa tenang, kita juga tenang. Tiba-tiba, kamar terasa lebih dingin. Seperti ada angin es masuk lewat celah-celah dinding. Nenek menghela napas panjang. Coba saja, katanya lirih. Tapi ingat, mereka nggak suka kalau janji ditarik sepihak. Pagi harinya, saya dan ayah berangkat ke kampung sebelah. Setelah bertanya ke beberapa orang, kami sampai di rumah sederhana milik seorang ustaz bernama Ustaz Arif. Wajahnya teduh, janggut tipis, matanya tajam tapi lembut. Setelah mendengar cerita kami yang panjang, wajahnya berubah muram. Kasus orang susah meninggal pernah beberapa kali saya temui, katanya. Biasanya ada kaitan dengan perjanjian lama, amalan yang menyimpang, atau hodam yang terlalu kuat melekat. Tapi yang sedetail ini, yang sampai berkali-kali, bangkit dari kematian, jarang. Jadi, bisa dibantu, Ustaz? Tanya ayah penuh harap. Kita ikhtiar, jawabnya. Tapi kalian juga harus siap dengan resikonya. Kadang, kalau ikatan terlalu kuat, yang menagih bisa ngamuk. Efeknya bisa ke seluruh anggota keluarga. Saya menelan ludah. Ngamuk? Gimana maksudnya, Ustaz? Gangguan fisik, sakit mendadak, kecelakaan, atau ada saja yang tiba-tiba meninggal? Jawabnya jujur. Saya nggak mau bohong. Ini bukan perkara ringan. Ayah menunduk. Kalau dibiarkan, emak saya malah terus tersiksa, Ustaz. Tubuhnya rusak, tapi nyawanya nggak juga lepas. Kami nggak tega lihat begitu. Ustaz Arif mengangguk pelan. Baik. Nanti siang saya ke rumah kalian. Kita lihat dulu kondisinya. Siang itu, rumah kami kembali ramai, tapi bukan oleh pelayat. Kabar bahwa akan ada pengobatan menyebar. Beberapa tetangga ikut duduk di luar, menunggu apa yang akan terjadi. Di kamar, nenek masih terbaring dengan sebagian tubuh terbungkus kain kafan. Nafasnya pelan, matanya terpejam. Ustaz Arif duduk di kursi dekat ranjang. Ia menatap nenek lama-lama, lalu memejamkan mata sejenak seperti berkonsentrasi. Setelah itu ia membuka mushaf kecil dan mulai membaca ayat-ayat tertentu dengan suara pelan tapi tegas. Suasana kamar berubah. Udara yang tadi dingin mendadak terasa berat. Lampu seperti sedikit meredup, meski tegangan listrik normal. Sinta menggenggam tangan saya erat-erat. Tiba-tiba, kelopak mata nenek bergetar, lalu terbuka lebar. Mata itu tampak berbeda, lebih gelap, lebih tajam. Bukan seperti mata orang sakit. Siapa yang berani ganggu? Suara nenek terdengar, tapi bukan seperti suara seraknya biasanya. Lebih berat, lebih dalam. Ustaz Arif tidak berhenti membaca. Suaranya justru makin lantang. Ia menempelkan telapak tangan ke dahi nenek. Dengan nama Allah, kalau ini hodam, kalau ini makhluk yang menempel di tubuhnya, lepaslah. Pergilah ke tempat asalmu. Jangan ganggu lagi, nenek, atau sesuatu yang memakai tubuhnya. Tiba-tiba tertawa, keras dan melengking. Dia milik kami, sejak lama. Kau terlambat, orang alim. Suara itu membuat bulu kuduk saya berdiri. Paman mundur beberapa langkah, ibu memeluk dirinya sendiri sambil berdoa. Ustaz Arif tetap tenang. Kalian tidak punya hak atas siapapun kecuali dengan izinnya. Kalau perjanjian ini batil, maka batal sekarang. Kalau ini kesepakatan salim, putus sekarang. Nenek mendengus, tubuhnya bergetar hebat. Kain kafan di sekitar dadanya tampak mengencang, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam. Tiba-tiba, dari ventilasi kamar terdengar suara cekikikan. Di pojok ruangan, saya kembali melihat siluet tinggi besar berbulu, genderuwo, muncul samar. Di sisi ranjang, bayangan kain putih menjulang perlahan. Pocong. Di atas, samar-samar ada sinar merah oranye bergerak pelan. Banaspati, Mas, semua datang lagi, bisik Sinta hampir tanpa suara. Saya tidak menjawab. Tenggorokan terasa tercekat. Ustaz Arif tetap membaca, suaranya malah makin nyaring. Wajahnya berkeringat, tapi tatapannya tak goyah. Tiba-tiba, nenek menjerit panjang. Suara itu bukan jeritan orang tua.
Lebih seperti suara banyak orang yang berteriak bersamaan, bercampur, membuat kepala terasa mau pecah. Kaca jendela bergetar, gelas di atas meja bergemerincing di luar kamar, terdengar suara orang-orang beristighfar, ada yang menangis. Tiba-tiba, sesuatu seperti asap hitam keluar dari mulut nenek. Asap itu kental, berputar-putar di udara, lalu menggantung di tengah ruangan. Saya bisa merasakan hawa panas dari arahnya. Asap itu perlahan membentuk sesuatu. Wajah-wajah samar, mata-mata kosong, mulut terbuka lebar seolah menjerit, tapi tanpa suara. Di sekitar asap, bayangan-bayangan pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, wewe gombel, semua tampak menjadi lebih jelas. Mereka seperti mengelilingi ranjang, bergerak gelisah. Ustaz Arif menatap ke arah asap itu. "Pergi," katanya tegas. "Kembali ke alam kalian. Jangan ikat lagi manusia ini." Asap itu bergetar, lalu dari dalamnya terdengar suara parau, seperti 1000 bisikan bersatu. "Perjanjian, belum lunas, satu nyawa, tiap generasi." Ayah tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat. "Kalau itu yang kalian mau," katanya gemetar. "Ambil saya. Lepaskan emak saya. Lepaskan anak-anak saya, cucu-cucu saya. Putus di saya. Jangan lanjut ke bawah." Ibu berteriak, "Jar, kamu ngomong apa?" Ayah menatapnya, mata berkaca. "Aku sudah capek, Mah. Lihat emak begini. Lihat keluarga kita nggak pernah tenang. Kalau memang harus ada yang jadi tumbal terakhir, biar aku." Saya berdiri refleks. "Gak bisa gitu, yah. Gak ada tukar-menukar begitu." Asap hitam itu berputar lebih cepat, seolah tertawa. "Terlambat, sudah ada yang kami pilih." Mata semua terarah ke arah saya, entah kenapa. Dada saya terasa sesak. "Jangan bilang," nenek tiba-tiba mengangkat tangan, meski tadi ia nyaris tak berdaya. Jarinya menunjuk tepat ke arah saya. "Kamu, Rak," suaranya parau. "Dari dulu, mereka maunya kamu." Tapi nenek tahan terus, makanya nenek gak bisa mati-mati. Saya merasa lantai bergoyang. Dunia seolah melengkung. "Kenapa? Aku?" Suara saya nyaris tidak terdengar. "Asal, garis laki-laki." Penerus, suara dalam asap itu berbisik. "Kalau kamu diambil, perjanjian selesai, dia bebas." Ustaz Arif mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Tidak. Nyawa bukan milik kalian. Bukan kalian yang menentukan siapa pergi, siapa tinggal." Ia membaca ayat dengan suara sangat lantang, sekuat tenaga. Asap hitam itu berputar lebih cepat, lalu mulai terpecah-pecah, seperti dirobek oleh sesuatu yang tak terlihat. Satu persatu bayangan makhluk-makhluk di sekitar ruangan tampak memudar, seperti tertarik ke dalam pusaran. Nenek menjerit lagi, kali ini lebih panjang. Lalu, tiba-tiba diam. Benar-benar diam. Tubuhnya terkulai, tangan yang tadi mengangkat jatuh dengan bunyi pelan. Asap hitam itu mendadak meledak tanpa suara, lenyap dalam sekejap. Ruangan hening. Udara kembali normal. Ustaz Arif menunduk, napasnya terengah. Ia memeriksa denyut di leher nenek, menempelkan telinga ke dadanya. Lama ia diam, lalu menarik napas dalam-dalam. "Sekarang, benar-benar sudah tidak ada," katanya pelan. "Saya yakin." Ibu menangis, kali ini dengan nada berbeda, campuran sedih dan lega. Paman memeluk ayah yang terduduk lemas. Sinta memeluk saya erat, menangis terseduh. Saya menatap wajah nenek. Tampak lebih tenang, lebih manusiawi. Tidak ada lagi aura gelap yang menekan seperti sebelumnya. "Berarti, selesai?" tanya saya. "Perjanjiannya, putus?" Ustaz Arif menatap saya lama, seolah ragu menjawab. "Insya Allah, ikatannya sudah sangat lemah, kalaupun masih ada sisa, tidak sekuat tadi." Tapi apa, Ustaz?" Ayah cepat bertanya. "Tadi, sewaktu asap itu berputar, ada bagian kecil yang tidak ikut ditarik," jawabnya lirih. "Dia menempel sebentar di tubuh Raka." Saya merasakan aliran dingin di tulang belakang. "Menempel? Gimana maksudnya?" "Bukan berarti kamu langsung dikutuk," jelas Ustaz Arif. "Tapi kamu harus hati-hati. Jangan pernah sekalipun mencoba hal-hal seperti ini lagi.
Jangan main-main dengan janji pada makhluk yang tidak boleh disembah. Ayah memegang bahu saya. Raka nggak akan, Ustaz. Saya jamin. Saya mengangguk cepat. Iya, Ustaz. Cukup satu orang di keluarga kami yang mengalami. Jenazah nenek akhirnya dimakamkan sore itu juga. Tidak ada lagi keanehan. Tidak ada suara dari dalam kain kafan. Tidak ada keranda jatuh. Tidak ada tangan bergerak. Tanah menutup liang lahat dengan tenang, tapi cerita ini belum benar-benar selesai. Beberapa minggu setelah pemakaman, hidup mulai tampak normal. Tidak ada lagi bau anyir di rumah. Malam-malam lebih sunyi, tidak ada lagi suara langkah aneh di plafon atau cekikikan samar dari dapur. Sinta mulai bisa tertawa lagi. Ibu pelan-pelan berhenti menangis tiap malam. Ayah sering duduk di teras, menatap langit sambil merokok, mungkin memikirkan banyak hal. Saya sendiri berusaha kembali ke rutinitas. Kerja di kota, pulang setiap akhir pekan. Tapi ada yang berubah di dalam diri. Hari pertama saya kembali kerja, kejadian aneh terjadi. Di pabrik tempat saya bekerja, sebuah besi besar jatuh dari kren, tepat ke arah saya. Semua orang berteriak. Saya terjatuh, tertimpa besi itu. Harusnya tulang saya hancur, tapi saat dibawa ke klinik, dokter hanya menggeleng takjub. Lukanya cuma memar ringan, katanya. Harusnya, besi seberat itu bisa bikin kamu cacat permanen. Kok bisa cuma begini? Saya hanya tersenyum kaku. Di kepala, suara nenek bergema, badan kebal, nggak selalu berkah. Kejadian kedua terjadi seminggu kemudian. Saya pulang naik motor, rem mendadak blong di turunan. Motor menghantam pagar rumah orang. Motor hancur, tapi saya hanya lecet di siku. Mas ini beneran dari tulang baja kali, celetuk salah satu tetangga. 2 kali kecelakaan, cuma lecet-lecet aja. Malamnya, saya berdiri di depan cermin, menatap tubuh sendiri. Di balik baju, beberapa memar kekuningan tampak, tapi tidak separah yang seharusnya. Jangan-jangan, saya berbisik. Sebagian, ilmu, itu, pindah ke aku. Saya teringat kata-kata Ustaz Arif, tentang sisa asap hitam yang sempat menempel di tubuh saya. Mungkin ia tidak bercanda. Beberapa bulan berlalu. Hidup berjalan, tapi di bawah permukaannya, sesuatu perlahan berubah. Saya mulai sering bermimpi aneh. Bertemu nenek berdiri di tengah hutan, dikelilingi pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, wewe gombel, dan banaspati yang melayang di atasnya. Dalam mimpi, nenek selalu berkata hal yang sama. Rak, maafkan nenek, suatu malam, mimpi itu berbeda. Saya berdiri di tanah kuburan basah. Hujan turun deras. Di depan saya, ada satu liang lahat terbuka. Di batu nisan tertulis nama saya sendiri. Saya berbalik, ingin lari, tapi kaki seperti tertancap di tanah. Di sekeliling saya, pocong-pocong berjajar rapi. Wajah mereka tertutup kain, tapi saya bisa merasakan tatapan mereka. Di atas, kuntilanak melayang, rambutnya berayun-ayun. Genderuwo jongkok di dekat gundukan tanah, tertawa pelan. Tuyul-tuyul berkeliaran di antara nisan, sesekali menatap saya sambil menyeringai. Wewe gombel berdiri di kejauhan, dadanya yang panjang menggantung, matanya kosong. Banaspati melayang di langit kelabu, garis apinya memantul di tetesan hujan. Dari balik salah satu pocong, muncullah nenek. Wajahnya kini tampak muda, seperti saat masih gadis, tapi matanya sendu. Rak, katanya. Perjanjian mereka dengan nenek sudah selesai. Tapi mereka nggak lupa syarat awal, 1 nyawa laki-laki tiap generasi. Kamu, saya menggeleng keras. Nggak. Ustaz sudah putus itu semua. Nenek tersenyum miris. Nggak ada yang benar-benar putus kalau pernah dimulai, Rak. Paling cuma dialihkan, diperlambat, dialihkan lagi. Yang kamu bisa lakukan cuma milih bentuk akhirnya. Tapi kenapa harus aku? Ambil aja nyawa orang lain. Aku belum nikah, belum punya anak, belum apa-apa. Justru itu, jawab nenek pelan. Kalau kamu punya anak, mereka akan jadi target berikutnya. Mereka maunya garis darah ini berhenti di kamu. Biar mereka bisa bilang, perjanjiannya sudah lunas. Saya terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah oleh keringat. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Rumah sepi.
Semua tertidur, saya duduk di tepi ranjang, kepala berputar. Masa iya nasib keturunan harus ditentukan perjanjian konyol puluhan tahun lalu? Batin saya berkecamuk. Beberapa hari setelah mimpi itu, tragedi yang sesungguhnya terjadi. Hari itu harusnya hari bahagia. Saya sudah mulai menyusun rencana menikah dengan pacar saya, Dina. Kami pacaran 4 tahun. Dina baik, sabar, dekat dengan keluarga saya. Nenek bahkan sempat bilang suka sama Dina sebelum meninggal. Sama dia aja, Rak, kata nenek waktu itu. Matanya jernih. Mungkin dia bisa bersihin garis keluargamu. Saya nggak tahu apakah itu pujian atau beban. Siang itu, saya dan Dina naik mobil menuju kota untuk urusan administrasi pernikahan. Ayah dan ibu senang, Sinta heboh menyiapkan rencana resepsi. Di perjalanan, Dina tersenyum, tangannya menggenggam tangan saya. Kamu kelihatan tegang, katanya. Takut nikah ya? Sebenarnya, bukan itu, saya mengaku. Akhir-akhir ini aku mimpi aneh terus. Tentang nenek, tentang kuburan, tentang, ya gitu, lah. Dina menatap saya cemas. Ini masih soal cerita ilmu kebal itu, ya? Kamu masih kepikiran? Susah buat nggak kepikiran, jawab saya. Apalagi setelah 2 kali kecelakaan itu. Rasanya aneh aja, badan kayak, kebal. Sedikit. Ya syukur dong, malah dilindungi, sahut Dina mencoba bercanda. Saya menggeleng. Kalau itu bukan perlindungan, tapi tagihan yang tertunda. Dina memukul pelan lengan saya. Kamu tuh, suka lebay. Udahlah, nanti juga semua baik-baik aja. Beberapa menit kemudian, kami melewati sebuah tikungan tajam di jalan menurun. Saya sudah sering lewat sini. Tidak ada yang aneh, sampai saya melihat sesuatu di tengah jalan. Seorang nenek berdiri membelakangi kami, memakai kain jarik dan kebaya lusuh. Rambutnya disanggul. Ia berdiri diam, tepat di garis tengah aspal. Rak, hati-hati, teriak Dina. Itu orang? Saya injak rem dalam-dalam. Mobil berdecit, tapi entah kenapa, meski kecepatannya tidak terlalu tinggi, mobil terasa sulit dikendalikan. Seperti ada yang mendorong dari belakang. Dalam sepersekian detik sebelum tabrakan, nenek itu menoleh. Wajahnya, wajah nenek Karsih. Tapi lebih muda, lebih segar. Ia tersenyum tipis. Sudah waktunya, Rak, suaranya menggema di kepala saya. Padahal mulutnya tidak bergerak. Mobil menghantam sesuatu. Kaca depan pecah. Dunia berputar. Dentuman keras. Gelap, saya sadar di rumah sakit. Bau obat dan antiseptik menusuk hidung. Kepala terasa berat. Saat membuka mata, cahaya putih menyilaukan pandangan. Ada suara orang menangis di sebelah saya. Pelan-pelan, wajah ibu muncul dalam pandangan, matanya bengkak. Masya Allah, Raka, kamu sadar. Alhamdulillah, ia memeluk saya. Menangis makin keras, tenggorokan saya kering. Bu, suara saya serak. Dina, mana Dina? Ibu terisak, tidak menjawab. Ayah yang berdiri di ujung ranjang menatap saya dengan mata merah. Dina, mana? Ya, saya memaksa. Ayah menghela napas berat. Rak, kamu yang selamat. Dina, meninggal di tempat. Dunia runtuh seketika. Tidak. Harusnya saya yang jadi target. Harusnya saya yang mati, bukan dia. Seharusnya perjanjian konyol itu berhenti di saya. Tapi kenyataannya, saya terbaring di sini dengan hanya perban di kepala dan lengan digips. Tubuh kamu ini, entah kenapa, kuat sekali, kata dokter kemudian. Dilihat dari kondisi mobil dan lokasi kecelakaan, harusnya luka kamu jauh lebih parah. Tapi ya, beginilah adanya. Saya hanya menatap kosong ke langit-langit. Di sudut ruangan, sekilas saya melihat bayangan kain putih tergantung. Pocong? Saya mengedip. Hilang saat Dina dimakamkan, langit mendung berat. Hujan turun rintik-rintik. Saya berdiri di tepi liang, tubuh masih agak lemah, tapi memaksa datang dalam hati. Saya berteriak-teriak ke sesuatu yang tak terlihat. Kenapa dia? Kenapa bukan aku? Bukannya kalian maunya nyawa laki-laki tiap generasi? Kenapa malah ambil perempuan yang gak tahu apa-apa?
Tidak ada jawaban. Hanya suara tanah jatuh menimpa peti. Malamnya, saya duduk sendirian di kamar. Lampu dimatikan, hanya cahaya bulan menembus jendela. Di depan saya, foto Dina tersenyum. Tadinya aku kira, aku bisa memutus semua ini. Saya berbisik. Aku rela kok, kalau harus mati muda, asal semuanya berhenti. Tapi kalian malah, ambil dia. Udara di kamar tiba-tiba menjadi dingin. Di cermin, saya melihat sesuatu di belakang saya. Sosok nenek Karsih, berdiri dengan wajah sedih. Rak, suaranya pelan. Maafkan nenek, saya berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan, air mata mengalir tanpa saya sadari. Kalau perjanjiannya memang harus dibayar dengan nyawa, harusnya kalian ambil aku, bukan orang lain. Dari luar, terdengar suara langkah pelan di atap, seperti sesuatu berjalan di genteng. Cekikikan samar, tangis samar, desah napas berat. Semua suara yang pernah saya dengar di rumah nenek dulu, kembali. Saya menutup telinga, tapi suara-suara itu tetap menembus. Di sudut kamar, bayangan kecil berlari-lari, tuyul. Di pojok langit-langit, rambut panjang menjuntai, kuntilanak. Di atas lemari, siluet besar berbulu, genderuwo. Di dekat jendela, kain putih tegak diam, pocong. Di luar, di balik kaca, sosok tinggi kurus lewat, wewe gombel. Dan di atas atap, sinar merah oranye berputar pelan, Banaspati semua hadir. Semua seolah menonton saya. Kalau kalian mau main-main dengan hidup orang, suara saya bergetar. Silakan. Tapi jangan harap aku akan tenang. Aku akan bawa cerita ini kemana-mana. Biar orang-orang tahu, gak ada yang namanya ilmu kebal gratis. Yang kebal cuma daging. Jiwa, dibayar mahal. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, saya merasa benar-benar sendirian, meski dikelilingi begitu banyak tamu. Dan justru itulah yang paling menakutkan, sudah 3 tahun sejak Dina meninggal dan nenek dikubur, benar-benar mati. Saya masih hidup. Tubuh saya masih anehnya kuat. Beberapa kecelakaan kecil dan penyakit serius menimpa, tapi selalu berhenti di ambang batas yang seharusnya mematikan. Dokter menyebutnya keajaiban. Saya menyebutnya kutukan yang nyasar. Ayah sering bilang, mungkin Allah masih kasih kamu kesempatan buat memperbaiki garis ini, Rak. Jangan ulangi dosa-dosa leluhur. Jangan bawa ilmu aneh-aneh ke hidupmu. Saya mengangguk. Tidak ada sedikit pun niat untuk menyentuh dunia itu lagi. Tapi sayangnya, dunia itu tidak selalu butuh undangan. Kadang, menjelang subuh, saya terbangun dengan perasaan ada yang duduk di ujung ranjang. Kalau saya buka mata, samar-samar terlihat kain putih terkulai. Kalau saya pejamkan mata lagi, terdengar suara serak, belum selesai. Di kaca belakang rumah, beberapa kali tetangga melihat bayangan perempuan rambut panjang berdiri, menangis. Di kebun belakang, anak kecil tetangga pernah bilang melihat om besar berbulu yang mengajaknya main. Di jalan depan rumah, orang-orang sering melihat bola api melayang cepat di malam hari. Semua pola yang dulu mengelilingi nenek, sekarang mengelilingi saya. Saya menulis cerita ini bukan untuk cari sensasi, bukan untuk menakut-nakuti. Anggap saja ini semacam pengakuan, atau mungkin peringatan. Banyak orang di luar sana yang masih tergoda dengan cerita, ilmu kebal, ajian anti bacok, pelindung diri dari segala mara bahaya. Mereka cuma lihat sisi gagahnya, kebal golok, kebal peluru, disegani orang. Mereka jarang dikasih lihat sisi satunya. Mayat yang menolak dikubur, tubuh busuk yang masih terus dipaksa hidup, dan perjanjian yang merembet ke generasi berikutnya. Mereka tidak dikasih lihat orang-orang yang harusnya hidup normal, tapi jadi korban samping, seperti Dina. Nenek saya akhirnya memang meninggal, setelah berkali-kali gagal. Tapi ending itu bukan kemenangan. Itu cuma pergantian giliran. Ia bebas, mungkin. Tapi sebagian bayangannya, tetap tertinggal di garis darah ini. Setiap kali saya lewat depan kuburannya, saya selalu berhenti sebentar. Nek, saya berbisik. Kalau nenek benar sudah tenang di sana, titip doain dari jauh. Biar rantai ini berhenti di saya. Biar gak ada lagi anak cucu yang harus nulis cerita kayak gini. Angin kuburan meniup pelan dedaunan. Di kejauhan, suara anjing menggonggong panjang. Sekilas, di antara nisan-nisan, saya melihat kain putih melompat pelan,
lalu menghilang di balik pohon Kamboja. Mungkin cuma bayangan. Mungkin bukan, yang jelas, tiap kali saya menyentuh dada sendiri, detak jantung ini terasa terlalu keras untuk seorang yang sudah beberapa kali menantang kematian. Terlalu keras untuk seseorang yang seharusnya sudah dijadikan tebusan. Kalau suatu hari nanti, saya benar-benar mati, entah karena usia, penyakit, atau kecelakaan, saya cuma punya satu ketakutan terbesar, bahwa tubuh saya akan melakukan seperti tubuh nenek dulu, menolak diam di liang lahat. Menolak tenang di bawah tanah. Terus dan terus menggantung di antara dua dunia, jadi bahan tontonan bagi makhluk-makhluk yang dulu ikut bertepuk tangan waktu perjanjian itu pertama kali dibuat. Dan kalau itu terjadi, mungkin generasi setelah saya akan menulis cerita yang mirip, mengganti nama saja. Lalu mengulang nasib yang sama, itulah tragedi sejati dari ilmu kebal. Tubuh yang terlalu kuat, tapi hidup yang terus kalah. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.